today's chapel. And now, let's prepare our heart before we sing together. Let's fold our hands. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for today. Thank you for this beautiful morning. And now, Lord, we want to prepare our heart to worship you. We want to give our best to sing for you. We want to hear the words of God with a thankful heart. In Jesus' name we pray. Amen. Wah, luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa, antusias, yes. Wah. Oke, semuanya, apa itu kasih? Ada lagunya loh. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian K-A-S-I-H. Mana jempolnya kalau sudah siap? Jempolnya diangkat. Kat. Wah, Miss bisa lihat anak-anak kelas 1 dan 2 sudah siap untuk memuji Tuhan. K-A-S-I-H. Semuanya, mari kita berdiri memuji Tuhan. Siapapun yang ada di rumahmu ya. Siap? K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Peluk, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Anak-anak yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, silahkan memberikan persembahan melalui rekening bank berikut ini. Tuhan memberkati setiap pemberian kalian. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Presil. Wah, Miss Tasya sangat semangat untuk mendengarkan cerita hari ini. Anak-anak juga sudah siap? Kita akan belajar sama-sama tentang kesederhanaan hidup. Seperti apa ya kesederhanaan? Kayaknya itu ada hubungannya dengan rendah hati. Apa itu rendah hati ya, Miss? Itu semua kita bisa lakukan hanya dengan kasih Kristus di dalam hati kita. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Kasih pasti lemah lembut.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Miss Presil. Hai, Shalom, selamat pagi Grade 1 and Grade 2. Kalian hari ini apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi tubuh yang sehat ya. Nah, hari ini Miss Priscil akan membagikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Engkau yang berkati masing-masing setiap kami. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, dan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan sama-sama membuka kitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca dan membuka Alkitabnya, silahkan kita membuka kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Angka besarnya angka 2, angka kecilnya yaitu angka 1 sampai angka 11. Miss Priscil akan bantu bacakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat ya, siapa penulis dari kitab Filipi ini. Ada yang tahu? Penulis kitab Filipi adalah salah satu orang yang terkenal di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Nah, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang ada di Filipi, surat ini berisi ungkapan syukur Rasul Paulus karena kebaikan orang Filipi. Dan Rasul Paulus juga memuji, kagum sama orang-orang Filipi pada saat itu karena iman percaya mereka kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kesederhanaan. Rasul Paulus mau mengajarkan kita untuk melihat teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri.
Nah, arti kesederhanaan itu apa sih? Sederhana itu artinya rendah hati, tidak sombong, dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, dari bahan bacaan kita yang tadi, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Kita bisa lihat kesederhanaan itu melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus lahir di bumi ini, Tuhan Yesus lahirnya bukan di rumah sakit. Tidak ada dokter yang menolong pada waktu Tuhan Yesus lahir. Tapi dia lahir justru di kandang domba. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus begitu sederhana. Dia lahir bahkan di kandang domba pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Padahal Tuhan Yesus itu adalah seorang guru dan dia mau dengan rendah hati, dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus mau melayani murid-muridnya dengan membasuh kakinya. Rendah hati itu ketika kita tidak menyombongkan apapun yang sudah kita miliki, apapun yang sudah kita kasih, kita dengan senang hati menerimanya dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, tapi tidak sombong ya, dan tidak justru memamerkan atau menunjukkan itu kepada orang lain. Yang kedua, yaitu Rasul Paulus mau mengajarkan kita untuk menaruh pikiran, perasaan kita sama seperti Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk meneguhkan dan memberkati kita biar hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Jika kita mau menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus, dimulai dari hati kita, hati kecil kita ini terlebih dahulu. Kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Dan yang ketiga, yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada kita mengenai hidup dalam kesederhanaan, yaitu saling mengasihi. Kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Nah, untuk saat ini pada masa pandemi COVID kita berada di rumah, tapi kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mengasihi mama, papa, koko, cece, dan semua orang yang kita temui di sekitar kita. Sebelum menutup chapel pagi hari ini, mari kita menonton satu video di mana orang ini hidup dalam kesederhanaan dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมSemoga chapel kita pada pagi hari ini memberkati anak-anak semuanya ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk mengajarkan kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan hidup dalam kerendahan hati. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu setiap harinya, biarlah juga kami dapat hidup dalam kesederhanaan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kiranya ya Tuhan, koneksi kami, dan biarlah kami juga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bye bye, sampai jumpa. God bless you.